Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menerangkan tentang perancangan Pusat Edukasi Bencana Alam di Kabupaten Malang dengan pendekatan Sustainable Architecture. Untuk latar belakang sendiri, yaitu Indonesia terletak di lokasi rentan bencana di mana beragam jenis bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan sering terjadi. Untuk rumusan masalahnya yaitu tentang bagaimana rancangan pusat edukasi bencana alam di Kabupaten Malang yang dapat menangani tindakan pencegahan, penanganan keadaan darurat, dan penanggulangan bencana dan gempa bumi. Kemudian bagaimana rancangan pusat edukasi bencana alam yang ada di Kabupaten Malang dengan pendekatan sustainable arsitektur, kemudian dalam bentuk integrasi Islamnya. Untuk tujuan rancangan sendiri yaitu menghasilkan rancangan pusat edukasi bencana alam yang dapat menangani tindakan pencegahan, penanganan keadaan darurat, dan penanggulangan bencana dan gempa bumi. Kemudian menghasilkan rencana dengan pendekatan sustainable arsitektur, kemudian menghasilkan rancangan yang mempunyai nilai-nilai Islam. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, Pusat Edukasi Bencana Alam, yaitu pusat adalah tempat yang letaknya di bagian tengah, titik yang di tengah-tengah, pokok pangkal atau yang menjadi kumpulan berbagai urusan berbagai hal. Untuk edukasi sendiri yaitu pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang, baik secara bersama-sama ataupun secara individual. Untuk bencana alam sendiri yaitu bencana atau peristiwa yang disebabkan oleh alam, diantaranya berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Untuk sejarah bencana alamnya sendiri, untuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan daerah rawan bencana. Jenis-jenis bencana di Indonesia ada tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, tsunami, gelombang pasang laut, kebakaran rumah dan gedung, kemudian kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan. Untuk strategi dasar penanggulangan bencana sendiri itu, strateginya yang terpenting untuk menjaga stabilitas ekonomi sosial dan fisik serta perkembangan, dan juga untuk melindungi nyawa warga yang dimana populasi saat ini sangat padat dan lahan yang mulai menyempit sehingga terjadinya penggunaan lahan yang tidak teratur dan rentan terhadap bencana. Strategi dasar penanggulangan bencana secara umum dan strategi dasar penanggulangan bencana secara khusus. Ini untuk studi preseden berdasarkan objeknya. Kemudian tinjauan pendekatan rancangan, tinjauan pendekatan rancangan yaitu arsitektur berkelanjutan atau sustainable arsitektur adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia seperti sistem iklim, sistem pertanian, industri kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Untuk prinsip-prinsip dari pendekatan tersebut yaitu urban ekologi, energi strategi, water, waste, material, community in neighborhood, ekonomi strategi, culture invention, dan operational management. Untuk studi presiden pendekatannya yaitu Salinger-Roos di Malaysia. Untuk integrasi Islam pada objek, yaitu mengacu pada surat Asy-Syura ayat 30, yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa musibah apa saja yang menimpa diri kalian merupakan akibat olah perbuatan maksiat kalian. Apa saja yang di dunia telah dimaafkan untuk diberi hukuman, Allah telah suci untuk menghukum hal itu lagi di akhirat. Dengan demikian, dia tersucikan dari berbuat kezaliman dan memiliki sifat kasih sayang yang besar. Untuk integrasi Islam pada pendekatan ini menerapkan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Untuk skema tahapan perancangan,
Kemudian tinjauan dan analisis kawasan. Untuk tinjauan dan analisis kawasan, kriteria lokasi perancangan yaitu berada di Turen yang merupakan lahan sawah yang sangat luas dan berpotensi diantaranya berada di jalan raya yang sering dilalui lalang oleh pengendara, mudah untuk dicapai, masih banyak potensi alam di sekitarnya yang tumbuh dengan subur, lokasi tidak terlalu padat dengan pemukiman. Untuk lokasi tapak yang berada di Jalan Hamid Rusdi Turen, Kabupaten Malang, luas tapak sebesar kurang lebih 4 hektar. Batas-batas tapak yang berada di Jalan Hamid Mursi sebagai berikut: sebelah utara lapangan sepak bola dan taman, sebelah selatan beberapa pertokoan dan sawah, kemudian sebelah barat perkebunan, sebelah timur jalan raya dan perkebunan jagung. Untuk analisis fungsi sendiri terbagi jadi 3. Yang satu, analisis fungsi primer sebagai tempat belajar bencana alam, kemudian sebagai tempat diskusi, kemudian sebagai sarana untuk membaca. Untuk fungsi sekunder sebagai tempat untuk mengelola pameran atau galeri. Untuk fungsi penunjang menjaga keamanan, memarkirkan kendaraan, beristirahat, beribadah, kemudian MCK. Untuk analisis pengguna dibagi menjadi 3. Pengguna untuk pengelola, karyawan, dan pengunjung. Untuk konsep dasar, kajian mengenai objek adalah pusat perancangan edukasi bencana alam, yaitu adaptable by knowledge, yang mana mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup dengan ilmu pengetahuan. Untuk prinsip adaptable by knowledge, ini diterapkan pada pendekatan dengan sustainable arsitektur dan integrasi Islam, yaitu untuk operational manajemen material termasuk pada hablum minallah, divine value. Kemudian community enabler, economy strategi, culture invention termasuk pada hablum minannas yang dimasukkan pada social responsible. Kemudian urban ekologi, energi strategi, dan itu termasuk hablum minal alam, yaitu potensi yaitu termasuk pada natur potensial. Untuk konsep tapak sendiri memanfaatkan potensi vegetasi, air, dan sumber daya alam lainnya pada tapak. Kemudian untuk social responsible-nya merespon keadaan sekitar dengan meminimalisir kebisingan dari luar untuk menciptakan kenyamanan area tapak. Untuk divine value-nya maksimalkan cahaya alami sebagai pengingat kekuasaan Allah yang menciptakan nur atau cahaya. Kemudian ini masih konsep tapak. Untuk konsep bentuknya dan tampilan menggunakan bentuk atap miring sebagaimana umumnya bangunan di Indonesia, memperbanyak bukan agar hemat daya AC. Untuk natur potensialnya memaksimalkan potensi alam seperti pohon, angin, dan cahaya sebagai acuan oleh bentuk bangunan. Untuk yang divine value menampilkan kesederhanaan agar tidak menimbulkan mudorot serta tidak menggunakan simbol-simbol agama lain. Kemudian untuk konsep ruang yang termasuk social responsible, yaitu merespon keadaan sosial daerah setempat dengan menghadirkan ruang fasilitas tambahan seperti ruang galeri dan pameran serta kafe dan pusat oleh-oleh. Untuk divine value-nya adanya musola sebagai nilai perhatian terhadap ibadah manusia kepada Sang Kholik. Yang termasuk natur potensial yaitu memperbanyak penggunaan material alami seperti kayu. Ini konsep utilitas. Konsep struktur penggunaan atap dak beton gedung kantor sebagai penunjang roof garden dengan rumput hijau untuk pelaksanaan pada bangunan yang menyatu lingkungan dengan alam. Untuk pondasinya sendiri yaitu menggunakan pondasi batu kali dan footplate untuk memperkuat bangunan di tanah yang satu lantai dan pemilihan pondasi tiang pancang untuk menahan beban bangunan dan meneruskan beban ke tanah yang relatif kuat sampai ke dalam tertentu sehingga pondasi bangunan mampu memberikan dukungan yang cukup untuk mendukung beban tersebut oleh gesekan sisi tiang dengan tanah sekitarnya. Kemudian untuk struktur dindingnya menggunakan batu bata merah karena mudah untuk disusun dan dipasang sehingga tidak memerlukan keahlian tertentu, mudah diangkut karena ukurannya yang kecil, harganya terjangkau, tidak memerlukan perekat khusus, cukup semen dan pasir.
tahan panas sehingga melindungi bangunan lebih lama dari api serta memberikan kesan alami yang menyatu pada alam. Untuk hasil rancangannya sendiri, ini untuk layout plan-nya. Kemudian ini layout plan-nya yang sebelah atas ini adalah ruang bangunan edukasi bencana alam dan bangunan pengelola dan ruang pengelola. Kemudian ada yang tersedia di sini, ini musola, kafe, dan pusat oleh-oleh. Untuk ini gambar layout plan-nya. Untuk bangunan edukasi terdapat beberapa ruangan, yaitu ruang prabencana, ruang pas bencana, dan ruang pasca bencana. Kemudian ada perpustakaan, lobi, sama ruang pengelola. Ini galeri dan pameran. Kemudian ini pusat oleh-oleh, kafe, dan musola. Kemudian ini ruang tempat pembuangan sampah. Kemudian ini ruang servis. Ini parkiran bus, ini parkiran mobil, dan ini parkiran sepeda motor. Untuk denah ruang edukasinya, ini denah kafe dan oleh-oleh. Kemudian ini denah pada musola. Kemudian ini denah pengelolaan sampah. Kemudian ini denah galeri dan pameran. Untuk tampak, ini tampak bangunan utama edukasi bencana alam. Kemudian potongan bangunan edukasi bencana alam, terus tampak musola, potongan musola, serta tampak kafe dan toko oleh-oleh, dan tampak pusat oleh-oleh, kemudian potongan kafe dan potongan pusat oleh-oleh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.